Pernah nggak sih abis makan besar, rasanya ngantuk banget dan bawaannya pengen langsung berbaring? Nah, ternyata kebiasaan yang kelihatannya nikmat banget ini punya sisi gelapnya loh. Hari ini kita akan bongkar bareng-bareng. Hayo ngaku deh, siapa di sini yang tergoda banget buat langsung rebahan setelah makan enak? Saya juga sering kok, rasanya tuh kayak hadiah buat diri sendiri setelah perut kenyang kan? Tapi, tunggu dulu, justru kebiasaan yang kelihatannya sepele ini yang perlu kita perhatikan. Jadi, sebetulnya di mana sih letak bahayanya? Kenapa sesuatu yang terasa alami dan nyaman banget malah bisa berisiko? Nah, jawabannya itu ada di dalam tubuh kita sendiri, dalam sebuah proses kimia yang terjadi setiap kali kita selesai makan. Nah, ini dia inti masalahnya. Walaupun kebiasaan ini sebenarnya kurang baik buat siapapun, tapi bagi para penderita diabetes, ini bisa jadi bahaya banget. Dan semuanya itu bermuara pada satu hal, lonjakan gula darah yang nggak terkendali. Sekarang, yuk kita lihat apa kata sains. Jadi, ini bukan sekedar katanya-katanya ya, tapi ada bukti ilmiah kuat yang bakal ngejelasin dengan gamblang apa sih yang sebetulnya terjadi di aliran darah kita saat kita lebih milih sofa ketimbang sepatu jalan. Dan buktinya ini datang dari sumber yang kredibel banget. American Diabetes Association pernah mempublikasikan sebuah studi yang menemukan hubungan yang jelas banget antara aktivitas fisik ringan setelah makan dengan kontrol gula darah. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang istirahat setelah makan. Dan angkanya ini yang bikin kaget. Studi yang sama menemukan bahwa aktivitas ringan itu bisa memangkas lonjakan gula darah sampai 22%. Wow, bayangin deh perubahan sebesar itu cuma dengan sedikit usaha. Terus gimana cara kerjanya? Nah, bagian ini menarik banget karena mekanismenya tuh super simple. Jadi gini, waktu kita jalan, otot kita kan bergerak dan butuh energi. Nah, buat dapetin energi itu, otot kita bakal memanen glukosa alias gula langsung dari aliran darah. Hasilnya, gula darah jadi turun secara alami, tanpa memaksa tubuh kita produksi insulin tambahan. Jenius banget kan? Oke, kita udah tahu masalahnya. Udah tahu juga penjelasan ilmiahnya. Sekarang bagian terbaiknya nih. Solusinya itu gampang banget, beneran deh. Anda nggak perlu ke gym atau sampai keringatan basah kuyup. Yang Anda butuhkan cuma... Betul banget, kuncinya cuma 15 menit. Cukup jalan kaki santai setelah makan, dan Anda udah melakukan sebuah investasi kesehatan yang luar biasa. Dengan modal waktu yang sangat-sangat kecil. Mungkin ada yang mikir, aduh tapi kan saya nggak punya waktu. Atau habis makan tuh justru lemas ngantuk. Eits, tenang dulu. Bagian ini bakal nunjukin betapa mudahnya memasukkan kebiasaan ini ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Lihat deh, ini fleksibel banget. Anda nggak perlu keluar rumah. Cukup jalan santai aja keliling rumah, dari ruang tamu ke dapur bolak-balik. Atau kalau cuaca lagi enak, ya hirup udara segar sambil keliling kompleks sebentar. Bahkan nih ya, Anda bisa lakuin ini sambil nonton serial favorit. Cukup dengan jalan di tempat aja. Nah, udah nggak ada alasan lagi kan? Kalimat ini benar-benar ngerangkum semuanya. Coba deh, jadikan ini mantra baru Anda. Sedikit gerakan, itu jauh lebih baik daripada enggak sama sekali. Ingat-ingat ini ya, pas godaan buat rebahan itu muncul lagi. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah tahu semua informasi ini, gimana? Apakah Anda siap untuk mencoba perubahan kecil yang dampaknya besar ini setelah jadwal makan Anda berikutnya? Sebelum kita selesai, jangan simpan informasi berharga ini buat diri sendiri ya. Coba deh bagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Dan tentu saja, ikuti kami terus untuk tips-tips praktis lainnya. Ingat ya, ini adalah wawasan umum. Tapi untuk saran medis yang sifatnya pribadi, dokter Anda tetaplah sumber terbaik. Terima kasih dan selamat berjalan kaki.